keputusan insya Allah hari ini ya. Oke, berikutnya untuk base penjualan produk afiliasi ya. Itu periode 17 sampai 23 November 2020 itu diraih oleh Ibu Yuli Rosida dengan omset 80 juta dan runner up yaitu Ibu Dini Waluyati dengan omset 15.750.000 ya. Oke, berikan aplaus yang meriah buat mereka semua Bapak Ibu ya. Oke, selamat, congratulations dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya ya, luar biasa. Next, pekan depan siapa kira-kira ya, pastikan Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Oke. Oke, luar biasa Bapak Ibu, dan untuk agenda berikutnya MGS yaitu ke GS sharing yaitu materi inti hari ini kita akan belajar bersama terkait temanya adalah 5 tipe prospek di online. Nah, dan bagaimana teknik closingnya? Wah, luar biasa ini ya. Ini materinya menarik sekali Bapak Ibu ya, dan ini akan disampaikan oleh Coach Bapak Yunus Bani ya. Oke, waktu dan kesempatan kami berikan buat beliau dan berikan close yang meriah buat Pak Yunus Bani Bapak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena mute tadi. Maaf, saya nyimak baru sinyalnya, Pak. Tadinya mau ikut dari tadi. Oke, selamat ini pagi apa siang? Selamat siang. Waduh, internet connection unstable. Putus-putus kah? Lancar Pak. Lancar ya? Oke. Lancar kok Pak. Terima kasih banyak Pak Ardan sudah diinfo tadi malam. Kebetulan ganti nomor. Iya, nomornya ganti lagi Pak Yunus ini. Kenapa? Apa emang keblokir karena WA Blast ini? Biasa Pak, kalau orang ditagih hutang itu kan memang nomornya harus ganti-ganti. Bisa ya. Teror ya Pak. Oke, saya sebenarnya janji materi ini udah dari berapa minggu yang lalu ya Pak. Terus kebetulan hari Minggu anak saya sakit, jadi saya standby rumah sakit, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sembuh sekarang Mas Yunus? Alhamdulillah sih, cuman tadi pagi panas lagi badannya. Nggak apa-apa, tapi mungkin panas mau gede kali. Saya share materinya ya. Wah, izin sharing Pak, atau gimana ini? Nggak bisa share Pak Agus. Oh, sebentar. Jadi host biasanya. Disable Pak. Mute. Pak Yunus sudah puas? Belum. Oh, udah. Udah. Siap. Bentar, Pak. Yang screen ya. Screen ya. Bukan yang ini, Pak. Oke. Materi saya siang ini market level awareness ya. Topiknya mungkin agak bisa dibilang ringan, tapi juga nggak bisa dibilang ringan juga karena selama ini banyak dari kita seringkali promosi ke target market yang kurang tepat. Saya sih bilangnya bukan produk kita nggak laku, tapi target marketnya kurang tepat. Jadi mungkin kita perlu sedikit refresh tentang market level awareness ya. Jadi tingkat kesadaran market terhadap produk kita itu sudah sejauh mana gitu. Kenapa saya katakan penting untuk mengerti ini? Karena tadi prinsipnya ada dua. Pertama, orang tidak peduli dengan produk Anda. Itu harus kita pahami banget. Orang akan lebih peduli sama masalah mereka. Jadi kalau kita jualan itu, pahami dulu rumus ini kalau kita nawarin produk ke semua orang ya. Pertama, orang itu tidak peduli dengan produk Anda. Mereka lebih peduli sama masalah mereka. Jadi jangan
berusaha untuk menunjukkan bahwa produk Anda itu layak dipedulikan karena mereka nggak akan peduli. Siapapun itu ya, Anda mau, kalau ini diterapin di bisnis, di multikurir. Sekarang lagi jalan multikurir ya, Pak? Ya, TTR jalan lagi nggak nih? Udah, pariwisata udah mulai dibuka-buka ini. tiketing sudah mulai naik, Pak. Oh iya? Mantap. Tiketing ya, sudah mulai kenceng, Pak. Sampai Mantur ini Mantap. masih bertahap masalah trip. ini Bu Yuli kan buat seminar travel ini kan di Garut kan, sudah Oh, full. gila. Iya. Iya, karena emang sudah, kayaknya sih orang udah bosen banget di dalam rumah, jadi jalan-jalan itu sudah wajib. Jadi ini momen pas sebenarnya, karena marketnya jadi kebentuk nih. Marketnya sudah banyak yang haus ceritanya. 5 level market itu sebenarnya 5 ini, Pak. Ini simpel banget kok. Pertama unaware, kedua problem aware, ketiga solution aware, dan keempat product aware, dan kelima most aware. Itu biasanya kita akan temui nanti dicocokin ya, produk kita tuh biasanya banyak di mana. 5-5-nya bisa, tapi gaya bahasa ngomongnya seperti apa. Yang pertama yang unaware. Unaware itu orang-orang yang memang nggak sadar kalau memang ada masalah di mereka. Misalnya kita mau menawarkan keagenan untuk multikurir ya ke orang-orang. Biasanya orang itu nggak ngerti bahwa dia sebenarnya bisa punya masalah itu. Ini saya kasih contoh sebenarnya random people, orang-orang yang kita baru kenal, baru temui, itu mereka juga nggak tahu kita tuh jualan apa, terus mereka butuh apa, kita tuh nggak tahu. Nah, biasanya yang model-model seperti ini, cara pendekatannya itu pakai clickbait. Kita sering lihat beberapa iklan di Facebook, di mana di Google misalnya itu pakai model clickbait supaya trafficnya jadi dulu, supaya mereka ngeklik dulu. Jadi targetnya sebenarnya bukan mereka transaksi, bukan closing, bukan beli, tapi mereka datang dulu. Karena ini adalah orang-orang yang unaware, belum ngerti bahwa ada seperti itu. Bisa jadi banyak sekali orang-orang yang belum ngerti apa itu multikurir. Apa itu multikurir, orang mungkin nggak ngerti. Bedanya sama JNE apa juga mungkin orang nggak ngerti. Nah, itu orang-orang unaware, yang tidak ngeh gitu. Nah, itu bisa pakai clickbait, bisa pakai impression ads. Impression ads itu iklan-iklan yang memang targetnya hanya impression. Kita sering lihat awal-awal kemunculan Tri, operator Tri, tahun berapa ya dulu? Itu pasang billboard warna hitam dengan logo Tri, udah. Nggak ada target apa-apa. Dia cuma masang billboard gede, banyak, di banyak titik, lalu ada logonya dia Tri. Itu. Nah, itu target dia sebenarnya tidak ada. Itu hanya menarget orang-orang yang unaware, orang-orang yang tidak sadar. Tidak menyadari juga ada produk kita, tidak sadar juga dia butuh kita apa enggak. Jadi mereka orang-orang yang unaware jatuhnya. Nah, biasanya dia akan pancing dengan itu. Atau dia pakai jenis-jenis iklan yang misalnya gosip artis dimanfaatkan. Gosip artis misalnya, artis ini dulunya terkenal, sekarang hidupnya sangat menderita, gitu-gitu. Nah, itu dia pakai cerita itu untuk clickbait supaya masuk aja dulu ke websitenya dia. Ini biasanya kita bisa pakai kalau kita untuk orang-orang yang memang baru kita kenal atau market yang kita belum sama sekali ngeh ya, belum sama sekali ngeh. Kalau memang nggak terlalu, kalau produk kita bukan produk yang bukan produk dengan niche yang memang orang udah kenal, itu unaware ini market yang seringkali ditemui orang-orang yang nggak ngerti apa sih itu gitu. Mungkin di awal-awal dulu banget orang nggak ngerti apa itu TTR, apa itu MMBC. Maka itu orang-orang unaware. Apa sih itu? Dia nggak ngeh. Dia itu apa nggak ngeh. Dia kenalnya Pak Ardan. Dia nggak kenal MMBC, dia nggak kenal TTR, dia kenalnya Pak Ardan. Nah, tinggal Pak Ardannya sekarang ngolah. Clickbait-nya Pak Ardan jalan. Entah lewat bukunya, entah lewat iklan-iklan utamanya. Itu unaware-nya dulu nih. Ini kalau dicocokin sama 3 jenis market yang cold market, warm market, hot market, ini masuknya cold sebenarnya. Yaitu market yang benar-benar nggak ngerti dia butuh sama kita apa enggak, benar-benar nggak bisa dideketi dulu gitu, nggak bisa langsung ditawarin gitu. Ini unaware ya. Kita sering ketemu ini, apalagi kalau kita baru gabung sebuah grup misalnya, itu jelas market di grup itu masih diasumsikan unaware, orang-orang yang nggak ngerti produk kita, nggak ngerti juga kebutuhan mereka apa gitu. Nah, kedua problem aware.
Ini orang-orang level market yang dia tahu bahwa dia punya masalah, tapi dia nggak tahu solusinya apa. Saya kasih contoh di situ pasangannya selingkuh misalnya. Dia punya masalah, masalahnya apa? Pasangannya selingkuh. Dia nggak tahu solusinya apa. Dia nggak ngerti ini gimana ya cara ngatasinya. Itu contoh kedua misalnya mau bisnis apa. Orang-orang yang masih bingung, saya mau bisnis apa. Itu jatuhnya di problem aware. Mereka punya masalah, mereka pengen jalanin bisnis misalnya, mereka ingin beralih kuadran misalnya, mereka ingin dapat penghasilan tambahan misalnya, itu masalah mereka. Tapi solusinya apa? Bisnisnya apa? Gitu. Nah, untuk ngatasin ini kita harus jawab 2 pertanyaan. Pertama, what is the problem you trying to solve? Produk Anda itu menyelesaikan masalah yang mana dulu? Itu harus spesifik. Kalau memang target market Anda karyawan, maka problem yang harus Anda solve adalah problem karyawan. Maka jangan sampai bisnis Anda, bisnis yang Anda tawarkan, atau produk yang Anda tawarkan, membuat dia meninggalkan kekaryawanannya, gitu istilahnya. Itu cara kita pendekatan. Jadi jangan minta dia untuk resign misalnya, tapi gimana caranya dengan dia menjadi karyawan, dia tetap berpenghasilan. Nah, ini pendekatannya berarti bahasa kita sudah beda nih. Beda dengan kondisi kalau memang kita minta mereka untuk resign. Atau gain the problem. Problemnya kita gedein ke mereka, problem aware itu. Gaji segitu-segitu aja misalnya. Apakah Anda mengalami satu gaji segitu-segitu aja? Gaji Anda hanya level UMR, tiap bulan pusing, tiap akhir bulan pusing, tiap tengah bulan pusing. Itu kayaknya kalau urusan duit memang tiap tanggal pusing ya, nggak ada. Kecuali yang di MMBC ya, yang di TTR maksud saya. Di TTR mah tiap minggu bonus-bonus mulu saya lihat. Kalau nggak Bu Dini, Bu siapa, ada aja yang dapat aja bonusnya. Nah, ini yang harus digedein dulu, gain the problem. Kalau itu direlated-kan ke bisnisnya multi kurir, problemnya apa aja? Ada 2 jenis problem. Pertama, orang-orang yang pengen punya bisnis, yang lebih praktis, yang tidak butuh tim banyak, tidak butuh karyawan banyak misalnya, atau bisnis-bisnis yang terkait dengan ekspedisinya sendiri. Nah, itu problemnya digedein. Problemnya digedein. Jadi, problem aware kuncinya di situ. Orang yang punya masalah tapi tidak tahu solusinya apa. Ini enak sebenarnya untuk market yang ini. Biasanya memang di market ini, market orang-orang yang produk-produk 4P itu biasanya laris di sini. Kalau tahu ya, produk evergreen itu 4P. Pembesar, peninggi, pemutih, pelangsing. Itu produk-produk yang cocok banget di sini karena ditempelnya enak. Karena ini orang-orang yang punya masalah biasanya. Lanjut ke yang ketiga, solution aware. Solution aware itu tipikal market level yang dia tahu masalahnya, dia tahu solusinya, tapi nggak tahu mana yang harus dipilih. Jadi misalnya ini saya kasih contoh di situ, misalnya dia tahu dia mau berbisnis ya, dia punya modal 5 juta, tapi dia nggak tahu dengan 5 juta saya bisnis apa. Tapi dia tahu dia harus berbisnis dengan modal 5 juta. Atau dia kasih contoh tuh, gimana caranya punya usaha ekspedisi. Saya pengen punya usaha ekspedisi, caranya gimana? Nah, ini adalah tipikal solution aware. Jadi orang-orang market level yang dia sudah tahu dia apa yang dia mau, tapi dia nggak tahu dia pilih yang mana. Kalau sudah seperti ini, biasanya cara pendekatan kita ada 2. Pertama, kita jelasin spesifik solution-nya. Multi kurir itu spesifik solution-nya apa? Multi kurir itu yang ditawarkan apa? Harus jelas. Ketika ada orang punya pertanyaan, gimana cara punya usaha ekspedisi? Apakah multi kurir bisa menjawabnya? Atau multi kurir hanya akan membantu mereka untuk menghubungkan ke usaha-usaha ekspedisi? Apa bedanya ikut multi kurir misalnya dengan saya langsung jadi franchise-nya Tiki misalnya? Nah, ini yang harus dijelaskan secara spesifik. Di situ yang membedakan ya nanti. Lalu yang kedua, pendekatannya adalah menawarkan benefit, function, dan feature. Nanti di akhir kita coba bahas. Benefit, function, dan feature. Jadi usahakan orang-orang yang berada di level ini, biasanya mereka memang sudah tahu mereka punya masalah, dan mereka harus lakukan sesuatu, mereka sudah tahu, tapi nggak tahu mana yang harus dipilih. Ini justru market yang menurut saya agak pas untuk
untuk TTR ya, baik itu multi kurir, multi pay atau TTR-nya sendiri, itu cocok di sini sebenarnya, karena biasanya memang marketnya adalah orang-orang yang sudah ready dalam arti mereka siap untuk bisnis, mereka tahu bahwa berbisnis itu nggak mudah, mereka tahu mindset-nya juga mereka udah dapat, tapi produk mana yang harus dipilih ya gitu. Nah, ini biasanya cocok nih di solution aware. Yang keempat juga lebih cocok lagi sih, product aware. Biasanya mereka sudah tahu produk kita, tapi belum tahu butuh atau enggak. Ini saya kasih contoh sudah dua itu, multi kurir sama TTR. Mereka mungkin sering lihat multi kurir, oh iya Pak Ardan bisnisnya kemana-mana, oh ini ada multi kurir, oh ada TTR, jadi kemana-mana gitu, wah Pak Ardan ini sukses nih, tour travel sukses nih gitu misalnya. Tapi mereka nggak ngerti, saya butuh nggak ya, gitu. Saya ikutan nggak ya, itu mereka belum tahu. Di product aware ini biasanya setelah mereka unaware, biasanya lompatnya ke product aware. Jadi orang-orang yang tidak tahu kita ada, mereka tidak tahu kita eksis atau tidak, kemudian kita iklan habis-habisan, mereka jadi tahu kita apa, mereka tahu juga bahwa kita tuh menyelesaikan masalah apa, dia tahu, jadi dia tahu multi kurir itu, oh ini peluang usaha, dia tahu itu. Oh TTR itu sebuah penawaran untuk kesempatan untuk menjadi agen tour travel misalnya, mereka tahu itu. Dan mereka tahu itu menyelesaikan masalah yang mana, mereka tahu. Tapi mereka nggak tahu, saya butuh apa enggak ya, pertanyaan yang harus dijawab adalah, kenapa saya harus gabung Anda, itu adalah pertanyaan di level ini. Kenapa saya harus gabung dengan multi kurir? Kenapa saya harus gabung dengan TTR? Nah, pendekatannya biasanya pakai 3 nih. Pertama pakai preview. Ini yang sudah dilakukan kan oleh tim TTR ya. Bikin seminar, sana sini, all tim TTR saling bless, saling bantu sehingga sinerginya bagus tuh. Preview, kemudian trial. Kalau nggak salah dulu di zaman-zaman dulu sih, MMBC itu ada trialnya ya Pak, kalau tidak salah ya. Ada trialnya, boleh coba dulu gratis sebagai reseller biar tahu dulu dashboardnya kayak gimana, cara kerjanya seperti apa, keuntungannya seperti apa, itu biasanya ada tuh di level trial. Biasanya produk-produk, ada beberapa produk yang memang sudah cukup ini tuh trial dulu biasanya. Atau tadi yang ketiga, testimoni. Jadi ada testimoni dari semua member yang ada, semua yang bisa kita manfaatkan menjadi testimoni. Entah bentuknya dalam bentuk video, entah bentuknya dalam bentuk status di Facebook. Ini adalah orang-orang yang sudah aware dengan produknya, kemudian diberi testimoni. Itu biasanya dia satu level lebih tinggi ke arah closing. Ini adalah product aware. Lalu, yang sudah pasti adalah most aware. Most aware itu cirinya gampang. Orang yang sudah beli atau pernah pakai produk kita, itu sudah pasti most aware masuknya. Siapapun yang sudah pernah beli, semua customer-nya Bapak Ibu semua yang sudah pernah beli tiket di Bapak Ibu semua, itu sudah masuk kategori most aware. Kenapa? Karena dia sudah tahu produk yang Bapak Ibu jual. Atau dia pernah jadi agennya TTR, atau pernah jadi agen multi kurir misalnya. Itu sudah pasti masuk kategori most aware. Kalau sudah kayak gini, pendekatannya lebih enak. Mainnya diskon, mainnya special price, atau cross-selling. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang tergabung di multi kurir, tawarkan juga untuk gabung di TTR. Kayak gitu. Jadi ada cross-selling. Yang tadinya dia cuma pembeli tiket, tawarkan untuk jadi agen. Gitu terus, naik terus. Jadi di most aware itu adalah orang-orang yang pernah beli. Cirinya itu, pembedanya di situ ya. Nah, dengan kita tahu 5 tadi, bahasa yang kita pakai sudah pasti berbeda. Kalau kita menyasar orang-orang yang tadi ya, saya back. Misalnya nih, kita random aja. Saya masuk ke orang-orang yang problem aware, target kita itu bukan closing. Target kita itu bukan closing. Target kita adalah customer kita atau target market kita tahu solusinya apa. Saya mau bisnis apa? Bisnis apa yang bisa dikerjakan dengan SDM yang tidak terlalu banyak? 1, A, 2 apa, 3 apa, lalu Bapak masukin. Yang kelima atau yang ketiga, cobalah untuk berbisnis dengan sistem hub misalnya, di mana Anda hanya menjadi penghubung. Nah, itu sudah
sudah naik di satu level di mana dia dari yang problemnya tidak tahu menjadi tahu. Itu dulu. Belum kenal produknya nih biasanya. Mau sekalian juga boleh dengan 1 kali penawaran ya, tapi target market yang dikejar adalah target market orang-orang yang tadinya merasa dia punya masalah, tapi dia nggak tahu solusinya. Ini ibarat kalau kita baru ketemu orang, ketemu teman lama kita misalnya, atau ketemu orang yang baru kenal deh sama kita, terus ketika ditanya ngobrol-ngobrol gitu, terus dia bilang, iya saya juga mau bisnis, tapi bisnis apa ya? Terus kita tawarin langsung hard selling gitu. Dia belum tentu yes loh. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia punya masalah, tapi dia nggak tahu solusinya sebenarnya apa. Solusinya itu bukan gabung kita, enggak. Solusinya apa dulu nih? Gitu. Harus spesifik, harus jelas solusinya ya. Harus jelas. Jadi kita harus jelasin ke mereka, kamu bisnis apa? Loh sebentar, kamu bisnisnya seperti apa dulu? Mau bisnis seperti apa itu banyak bisnis yang bisa kamu lakukan. Pertama, modalmu seberapa banyak? Terus waktu yang kamu miliki seberapa banyak? Terus passion kamu kemana? Apalagi minat kamu di bisnis itu minat di sektor yang mana? Itu harus dijelasin dulu ininya apa, problem kamu apa, dieksplor dulu ke mereka, gain the problem. Kamu punya tim nggak? Di checklist, oh nggak punya. Kamu punya lokasi nggak? Punya tempat usaha nggak? Oh nggak punya. Kamu punya modal berapa? Oh cuman sekian misalnya. Nah dari problem-problem itu baru berarti kamu harus cari bisnis yang satu nggak butuh lokasi. Kalau jelas-jelas dia mau bisnis tapi saya pengen bisnis nih tapi lokasi nggak ada. Tapi saya pengen bisnis franchise-nya McD misalnya, kan konyol. Lokasi nggak punya tapi pengen franchise yang membutuhkan lokasi sebagai syarat. Nah itu kita kasih solusinya dulu nih. Perspektif kita tinggal dibawanya. Kamu berarti jangan main kuliner. Misalnya nih kalau kita mau nawarin multi kurir ya, mau bisnis bisa Pak, udah jangan main kuliner. Pertama, kamu harus siapin dulu produkmu harus bagus banget, makananmu harus enak banget, misalnya. Atau kamu punya tim masak nggak? Atau kamu bisa masak nggak? Nah, kayak gitu-gitu. Itu di gain problemnya, di gain terus sampai dia akhirnya merasa, oh iya ya, saya nggak cocok. Saya nggak cocok. Kayaknya saya kalau harus bisnis kuliner, energi yang saya keluarkan lebih banyak. Nah, itu dulu tuh. Kalau dia problem aware. Kita kasih tahu solusinya dulu. Kalau kemudian masuk ke market yang solution aware, baru sekarang modal kamu berapa? Ada 5 juta. 5 juta bisa jadi apa? Kalau di multi kurir berapa, Pak? Paling kecil, Pak? Pak Agus atau Pak Ardan? Paling kecil di 3 juta, Pak. 3 juta ya, paling kecil ya. Nah, misalnya, oh saya punya modal 5 juta. Bisnis apa dengan modal 5 juta? Kita kasih info di situ. Nih, kalau kamu gabungnya di multi kurir, 5 jutamu kembali. 5 jutamu kembali, 3 juta, kamu dapat ini. A, B, C, D itu harus dijelasin. Makanya saya bilang di bawah, specific solution-nya juga harus keluar. A, B, C, D harus keluar. Dapatnya ini. Satu, kamu dapat hak untuk, misalnya hak untuk memasarkan merek ini, misalnya. Kedua, kamu juga dapat komisi dari transaksi pengiriman ini, misalnya. Itu contoh ya. Fitur-fiturnya juga harus dijelasin. Fiturnya di yang 3 juta apa, di yang berikutnya berapa? 5 atau 10, Pak? Untuk dari 3 ke untuk selain agen maksudnya, selain yang paling murah 3 juta. Kalau multi kurir berikutnya berapa, Pak? Kenapa? Multi kurir yang pertama kan 3 juta yang paling murah. Ya. The next phase-nya berapa, Pak? 3 juta, 6 juta, sama 15. 3, 6, 15 ya? Ya. Nah, itu ditunjukkan secara spesifik. Kalau 3 ini yang didapat, kalau 6 ini yang didapat, kalau 15 ini yang didapat. Karena bisa jadi customer itu tidak tahu, belum tentu hanya punya duit 5 juta. Bisa jadi dia melihat 5, terus kita ngomong, ini cuma 3 juta. Gitu. Tapi kalau kamu langganan yang 6, kamu dapatnya ini kelihatan bedanya. Dia akan melihat, oh nggak apa-apa, saya nambah sedikit, nggak apa-apa. Mungkin menurut dia akan jadi berubah persepsinya. Dari yang tadinya melihat dengan 5 juta, kalau saya ambil yang 3 juta, saya dapat kembalian misalnya. Tapi kalau saya nambah 1, saya dapat fasilitas lebih banyak. Nah itu tadi benefit, function, feature-nya harus dijelaskan. Nah saya bilang tadi di solution ini justru agak bagusan nih buat bisnis-bisnis dengan karakter seperti TTR. Kenapa? Karena
market yang dituju adalah orang-orang yang memang sudah ready gitu. Ready dalam arti sudah siap gitu. Bayangkan kalau Anda harus nawarin ke anak yang baru lulus SMA, kemudian dia nggak ngerti, dia mau kuliah, dia mau kerja, atau dia mau usaha. Bayangkan itu. Itu sudah susah banget mengedukasi mereka. Kita tawarin kayak apapun, dia akan diem aja gitu. Atau orang yang misalnya baru saja dipecat misalnya ya, baru saja dipecat atau diberhentikan dari perusahaannya tanpa pesangon, jadi dia nggak punya uang sama sekali. Dia akan bingung sekali, saya harus gimana ya? Itu informasi yang masuk ke kepala dia mengenai bisnis apa yang bagus itu jadi banyak banget. Nah, di situ dia akan masuk di level problem aware. Kita jangan nawarin dulu, kita justru kasih solusi dia dulu. Kamu cocoknya yang ini. Nah, solusi yang kita tawarkan sebenarnya adalah solusi yang nempel dengan produk kita. Jadi jangan tawarkan solusi yang bikin dia nggak mau beli produk kita. Tapi kasih solusi yang sebenarnya ini solusi yang ujungnya ke produk kita gitu. Kamu butuh berarti bisnis yang tidak butuh banyak tim misalnya. Kamu butuh bisnis yang modalnya nggak gede. Kamu butuh bisnis yang bisa bersinergi dengan member-member lain, dengan pelaku bisnis yang lainnya, yang tidak perlu berkompetisi. Misalnya itu contoh-contoh tuh. Yang ujungnya sebenarnya ketika nanti dia sudah naik ke level solution aware, baru dia milih produk apa yang bisa kayak gitu. Nah, nanti setelah di level solution aware, ketika Anda mulai tawarkan nih produk A, B, C, D, E, dia akan naik ke level berikutnya, product aware. Dia sudah ngerti apa itu multi courier, apa benefitnya, kemudian apa manfaat yang bisa dia dapat dari situ, dan apa fitur-fiturnya. Berapa modal yang dia harus ikuti untuk gabung, bagaimana syarat gabungnya aja mungkin dia sudah tahu di situ. Tinggal satu sentuhan lagi, yaitu menjawab pertanyaan, kenapa saya harus gabung sama Anda? Nah, disitulah ada preview, ada trial, ada testimoni. Ditawarkan misalnya, gini deh, kamu datang deh ke seminar ini. Biar kamu lebih dapat gambaran lebih utuh. Nah, dapat tuh sudah review. Nanti di preview, ya pematerinya yang akan melakukan closing di situ. Karena dia sudah di product aware masuknya. Dengan dia datang aja ke preview, itu sebenarnya dia sudah melewati fase product aware. Kalau dia datang ya, kalau kita ngundang seminar misalnya, kemudian ada orang yang datang. Orang yang datang itu sudah masuk di level most aware, karena dia sudah kenal multi courier, dia sudah kenal TTR, dia sudah kenal lah dengan bisnis ini gitu. Itu sudah jadi most aware. Dan tanpa disadari, yang dilakukan oleh Pak Ardan dan kawan-kawan itu melakukan seperti yang di most aware. Diskon atau special price. Yes or no? Benar Pak Agus? Ya. Jadi kalau wah khusus buat yang hadir hari ini, nah itu sudah dipakai itu. Nah, teknik itu adalah teknik yang kita bisa pakai. Jadi satu orang itu bisa jadi dia dari yang unaware menjadi problem aware, kemudian menjadi solution aware, lalu kemudian menjadi product aware, hingga dia ke most aware. Itu 5 level market. Itu bukan berarti mereka market yang berbeda loh. Karena bisa jadi satu orang itu mengalami 2-3 jenis kesadaran itu. Mereka bisa lompat. Nah, makanya di kitanya setelah kita mempromosikan produk kita ya, itu bisa jadi kalau gaya promosi kita adalah menggali masalah mereka, berarti yang kita bidik orang-orang yang punya problem dulu nih, tapi nggak ngerti solusinya apa. Itu artinya jalannya masih panjang untuk menuju closing. Apalagi yang unaware. Kalau unaware, setelah lulus kuliah mau ngapain? Nah, itu sudah unaware itu. Itu sudah iklannya sudah. Setelah lulus kuliah mau ngapain? Simak kisah dari si ini yang baru lulus langsung. Nah, itu jadi cerita tuh. Biasanya unaware memang cenderung storytelling atau clickbait tadi. Clickbait itu mancing. Jadi kalau di grup TTR ada artis, biasanya dipakai itu untuk jadi bahan clickbait. Karena mereka jadi penasaran kan. Jadi yang dipakai mancing bukan produknya, tapi artisnya. Seingat saya Pak Arden pernah foto-foto sama artis, itu siapa aja ya waktu itu? Yang pernah gabung, entah multi courier, entah TTR deh, pernah gabung. Saya tahunya Kak Seto ya. Kak Seto ya. Selain Kak Seto siapa lagi gitu? Saya pernah lihat soalnya fotonya Pak Arden tuh foto sama artis.
Jadi banyak Pak artis-artis Pak sebelum ini juga. iya, makanya itu. Jadi mereka atau tadi bangun storytelling. Simak kisah Pak Agus. Nah, tuh. Bangun ceritanya. Nah, itu unaware tuh dari yang dia nggak Unaware, ngerti. ya. Nah, dari yang nggak ngerti menjadi ini siapa gitu. Nah, begitu dia tahu, dia lihat ceritanya, oh iya ya, dia jadi ikut punya masalah. Nah, tinggal itu diolah lagi, dinaikkan lagi. Nah, ini yang terakhir. Feature, function, benefit. Kalau tadi di awal saya bilang benefit, function, feature. Sekarang saya balik feature, function, benefit. Kalau kita jualan ke customer, itu benefitnya nomor 1. Harus benefit dulu. Kenapa? Karena orang tidak peduli dengan produk Anda. Sementara fitur itu adalah apa yang ada di produk Anda. Jadi orang tuh nggak peduli dengan fitur. Orang peduli dengan benefit dulu. Saya kasih contoh. Kenapa orang antri beli iPhone? iPhone yang terbaru berapa? Antara 29-30 juta Pak. Itu iPhone seri apa ya? 12. iPhone 12. Kenapa orang pengen punya itu? Apakah fiturnya? I don't think so. Ya nggak ada charger katanya. Coba bayangin. Nggak ada chargernya katanya, phone-nya. Benefit Kayak batangan gitu Pak. Kayak handphone batangan gitu. Iya, kayak handphone batangan. Syukur nggak suruh ngerakit sendiri tuh handphone. All you can use gitu, bukan all you can eat, all you can use. Jadi handphone dikasih, lu pasang sendiri. Gitu. Itu orang beli iPhone itu bukan fiturnya yang dicari, tapi benefitnya. Fiturnya iPhone kan gitu-gitu aja, nggak ada istimewanya. Benefitnya yang dia cari. Benefit itu bisa banyak kan? Benefit itu bisa berhubungan dengan emotional benefit. Emotional benefit itu ya iPhone itu. Orang punya iPhone 12 itu kan sudah kayak berasa orang mewah gitu kan. Iya. Barang mewah gitu. Kalau gue punya ini tuh sudah berasa gue naik level. Entah derajat kegantengannya, entah derajat kekayaannya yang naik level. Pokoknya kalau udah punya itu udah. Itu daripada dia beli Oppo yang kameranya itu SLR, bayangin deh. SLR 250 megapiksel misalnya. Terus memorinya memori RAM-nya itu 64 GB, ROM-nya itu 3 tera misalnya. Tapi Oppo itu. Sementara iPhone ya segitu-segitu aja. RAM-nya segitu kan. Tapi orang beli yang itu justru kenapa? Benefitnya yang dicari. Setelah benefit, baru orang akan cari fungsi. Urut-urutannya sebenarnya. Itu kalau kita dari sisi customer. Tapi kalau kita lihat sekarang, dari sisi seller, dari sisi penjual, itu harus feature-nya dulu. Feature, kenapa? Kita punya produk. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan produk kita apa, kita nggak akan bisa mendefinisikan benefit-nya. Nah, ini kita bisa exercise bareng-bareng dengan multi courier ya. Nanti Pak Agus bantu saya deh. Fitur misalnya, apa yang ada di produk? Apa yang menempel di produk itu? Apa yang ada di produk itu? Bahan, komponen, fasilitas, apa yang menempel di situ? Nah, fiturnya multi courier apa? 1, jumlah agen yang terhubung ya Pak, agen ekspedisinya. Ada berapa Pak? Kalau ekspedisi sekarang baru multi courier itu sendiri Pak brandnya. Ya, brandnya kan multi courier. Ya. Di multi couriernya itu, kalau saya gabung di multi courier, ada Tiki nggak, atau ada Ninja nggak, atau ada Si Cepat nggak, gitu-gitu loh Pak. Ya. Jadi itu ada berapa itu dulu Pak. Sekarang kita fokus di brand multi courier itu sendiri gitu ya. Nah, artinya harus bisa dijawab fitur yang ada di multi courier itu apa aja. Apa yang di produknya ya Pak ya? Yes, di produk multi courier. Artinya gini, kalau saya beli lisensi McDonald's, saya akan dapat semua outletnya, semua jenis makanannya, dan saya juga akan dapat fasilitas saya bisa menentukan menu sendiri. Itu contoh Pak. Ya. Kalau saya beli franchise Indomaret, saya akan dapat seluruh produknya, satu rak, beserta displaynya, beserta penataan ruangannya, beserta manajemen timnya. Jadi itu yang didapat. Jadi fiturnya apa dulu, itu harus jelas. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan fitur produk kita, kita nggak akan tahu benefitnya nanti.
Karena benefit itu sebenarnya yang kita tawarkan ke user ya. Gitu. Jadi fiturnya dulu apa? Oh, fiturnya ternyata dengan bergabung di multi courier misalnya, maka di multi courier itu sendiri apa ya? Ini pertanyaan sederhana saya. Kemudahan gitu masuk fitur nggak, Pak? Iya, kemudahan itu justru itu maksud saya. Ketika misalnya saya sudah resmi menjadi agen multi courier, saya sudah resmi nih, yang bisa saya pakai apa aja? Ya. Oh, jadi, gimana? Kalau multi courier itu memang konsepnya kan cara mudah buka ekspedisi, Pak. Karena kalau misalkan kita buka ekspedisi yang lain, yang pertama mereka kan terkait zonasi, gitu ya. Jadi semua orang tidak bisa buka JNE, Tiki, Cepat, kan terkendala mungkin modal, harus punya kantor, harus ada jaminan, gitu ya. Terus juga mereka tanda target, gitu kan. Sementara di multi courier ini dengan modal 3 juta kita sudah punya usaha ekspedisi gitu. Terus yang pertama saya bisa punya usaha ekspedisi sendiri gitu ya. Ya, terus nggak harus ada kantor gitu ya, cukup di rumah. Artinya kalau ada orang mau kirim barang saya yang terima atau gimana, Pak? Ya, jadi konsepnya sama persis dengan ekspedisi pada umumnya, cuman kita bisa jalankan di rumah gitu ya. Terus modalnya juga nggak terlalu besar, nggak perlu ada jaminan, dan barang ini di pick up, Pak. Jadi ketika ada customer datang, terus kita tempel resi, udah selesai, tinggal duduk manis, nanti diambil sama akan, ya otomatis akan di. Nah itu fitur tuh. Oleh kurir seperti itu. Itu fitur tuh namanya. Fitur itu pick up point. Kita menjadi pick up point. Itu fitur tuh. Ya. Nah dengan fitur itu, saya ambil satu contoh misalnya, dengan fitur pick up point itu, fungsinya apa? Apa manfaat yang bisa diambil? Satu, kita tidak perlu capek nganterin barang itu ke ekspedisi. Itu satu. Ya. Artinya ada biaya yang bisa dihemat. Ya kan? Kita nggak perlu capek lagi. Kenapa? Barangnya customer diambil. Nah, itu fitur. Benefit dari manfaat itu tadi apa? Benefit dengan barang kita diambil. Fiturnya itu kan adalah pick up. Fungsinya adalah, manfaatnya adalah diambil, barang jadi diambil, kita nggak perlu ada keluar biaya tambahan, transportasi tambahan untuk menuju ke titik ekspedisi. Benefitnya apa? Satu, profitnya lebih gede. Kenapa? Karena lebih efisien dari sisi budget. Iya kan? Bayangkan kalau kita yang harus anterin. Kalau kita yang harus anterin, ada ongkos di situ, ada cost yang gede di situ. Satu sih nggak apa-apa, satu barang. Iya, kalau 1000 barang kan lumayan juga itu ongkosnya, bisa satu pickup itu kali. Ya. Nah itu yang beda dan itu benefit. Artinya kita bisa punya kita bisa punya perusahaan ekspedisi tanpa harus punya armada ekspedisinya. Betul, ya. Itu benefit yang kita bisa punya. Artinya kita bisa punya usaha. Kita boleh klaim diri kita sebagai pengusaha ekspedisi, walaupun ekspedisinya yang mana nggak tahu, mobil pengangkutnya yang mana nggak tahu kita. Itu adalah benefitnya dari satu fitur. Nah, usahakan fiturnya diperbanyak. Fiturnya apa-apa kita kenali, apa-apa. Kemudian masing-masing fitur dikenali apa manfaat-manfaatnya, apa fungsi-fungsinya. Saya kasih contoh simpel yang paling biasanya contoh fitur function benefit ini di handphone, Pak. Contoh paling simpel, yaitu kamera bokeh. Itu kan fitur, Pak. Ya. Yang 3 biji itu loh kalau nggak salah, di belakang ada 3. Ada 3 kameranya. Itu kan fitur. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan efek bokeh. Ya kan? Benefitnya apa? Nggak tahu gimana wajah kita jadi lebih cakep. Nah, itu. Saya juga nggak tahu hubungannya bokeh sama cakep. Tapi ketika fungsinya keluar, ketika fitur dari 3 kamera itu dipakai, kemudian kita bisa pakai efek bokehnya, foto kita jadi lebih elit pertama, kedua wajah kita jadi lebih menonjol, lebih kelihatan cakepnya, kan itu benefit jatuhnya. Artinya kalau saya pakai kamera yang ada efek bokehnya, saya jadi lebih cakep, setidaknya di kamera. Itu kan sudah benefit. Ini contoh simpel penggunaan feature function benefit. Nah, mungkin buat Bapak Ibu semua membernya TTR juga boleh mulailah mengeksplor apa fitur-fitur yang ada di diskusi lah, saling diskusi, tanya Pak Argan, tanya Pak Agus misalnya, apa aja sih yang bisa dieksplor gitu, fitur apa aja nih? Oh ada fitur tadi baru disebut Pak Agus satu tuh, yaitu pick up point. Ada fitur apa lagi? Ada fitur apa lagi? Brand itu juga sebuah fitur.
Apakah dengan menggunakan brand multi kurir atau pakai brand sendiri, Yunus Kurir misalnya, apa bedanya gitu? Manfaatnya apa? Benefitnya apa? Kalau ternyata pakai multi kurir dianggap sama seperti kayak kita punya JNE, ya berarti kita kayak punya 2 JNE kan? Daripada istilahnya gini, ketika brand multi kulirnya udah gede, yang memasarkan kan banyak nih. Tidak cuma dia aja. Bayangkan kalau saya bikin namanya Yunus Kurir. Saya gabung multi kurir, tapi brand toko saya namanya Yunus Kurir. Akan lebih capek buat saya memasarkan itu daripada saya tempel aja multi kurir. Orang akan lebih kenal, oh iya karena di sana ada multi kurir, di sana ada multi kurir, di kota ini ada multi kurir. Nah, promosinya rame-rame. Fungsinya apa? Fungsinya fungsi branding. Kita jadi ikut menikmati dari efek branding tersebut. Benefitnya apa? Ya keuntungannya bisa lebih cepat didapat kan? Karena orang lebih percaya dengan brand yang dia sudah familiar daripada dengan si Yunus Kurir ini yang entah siapa ini, sudah rumahnya kosong, mojok di tengah hutan, orangnya sendirian. Ini saya mau ngirim barang jadi ragu ke dia. Nah kayak gitu-gitu nggak akan dapat kalau seandainya itu ada, oh ini cabangnya multi kurir, iya saya dengar multi kurir di sana, saya dengar multi kurir di sana sini, saya lihat di FB saya iklannya. Nah karena apa? Karena tadi fiturnya brandnya akan jalan terus, itu salah satu fitur gitu. Itu Pak kira-kira. Kalau lebih murah, lebih cepat itu masuk fitur atau benefit Pak? Tergantung Pak. Murah, kalau lebih murah itu harusnya menjadi manfaat ya, tapi definisi lebih murah kan harus ada datanya. Ya. Lebih murah harus ada comparing-nya. Nah, comparing-nya itulah fitur. Cashback itu fitur. Cashback itu fitur. Ya. Money back guarantee itu fitur. Kemudian, jadi fitur itu apa yang membuat produk, apa yang menempel di produk itu. Kalau lebih murah, lebih cepat kan efek atau manfaat dari produk itu. Jadi bedanya gitu. Lebih murah dan lebih cepat itu justru saya lihatnya di benefit sebenarnya. Kenapa dia bisa lebih murah? Ya karena memang produk ini, karena fiturnya tadi, karena fiturnya memungkinkan kita untuk tidak perlu mengenakan biaya lakban misalnya, karena lakban disediakan. Fungsinya apa? Ya manfaat yang didapat dari tidak disediakannya lakban itu apa? Ya kita nggak keluar duit buat lakban, sehingga kita jadi lebih murah. Itu kan efek berantainya. Jadi lebih murah, lebih cepatnya itu di benefit. Kenapa? Ya itu memang bahasa yang harus kita sampaikan ke customer. Tapi dari mana murahnya? Ya diruntut lagi dari fitur makanya. Kalau kita sebagai seller, kita lihatnya justru fiturnya dulu. Fiturnya apa? Nanti dari fitur itu kita cari fungsinya apa, manfaatnya apa. Baru kita cari benefit dari manfaat itu apa. Nah dari situlah kita punya nilai jual. Kita punya bahasa penawaran yang lebih bagus. Beberapa kali saya lihat kayak member-member TTR ya yang jadi friendly saya di FB itu seringkali menawarkan benefitnya. Itu yang buat saya udah itu udah oke tuh. Belum menawarkan fiturnya, belum menawarkan fungsinya karena mereka nggak benar-benar jelas. Apalagi fitur nggak sampai ke sana. Biasanya mereka hanya menawarkan mau seperti ini, datang ke seminar ini. Nah, di seminar dijelasin fitur dan fungsinya biasanya gitu. Nanti di seminar itu mereka dapat gambaran. Nah, nanti dari situ mereka tapi benefitnya dulu kan yang ditawarkan. Jadi kalau ke customer benefitnya dulu. Tapi kita sebagai seller, kita sebagai yang menawarkan itu usahakan kita kenali dulu fitur kita. Kita kalau nggak kenalin fitur, kita akan susah nawarin benefit. Produk saya yang terbaik, dari mana terbaiknya? Itu kalau kita nggak punya fitur, karena fitur saya ABCD, nah itu baru bisa sebutin itu, baru bisa sebagai yang terbaik. Gitu sih Pak kira-kira. Saya pikir itu dulu sharing saya. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada, mungkin ada yang kurang jelas kali penjelasan saya tadi soal market level awareness ya. Saya back ke sini deh. Dari 5 level market ini. Yang perlu saya tegaskan sekali lagi, ini bukan 5 orang yang berbeda. Ini adalah market level awareness. Jadi kesadaran market kita. Kita mungkin menawarkan ke 100 orang, tapi 100-100-nya unaware. Kita bisa naikkan mereka ke problem aware. Lewat clickbait atau iklan impression tadi. Dari problem, kita bisa tawarkan solusi ke mereka. Dari solusi, mereka akan kenal dengan produk kita, sehingga kita bisa tempelin testimoni, tempelin trial atau review.
Sehingga setelah mereka sudah tahu produk kita, sudah mencoba beli, atau datang ke seminar kita, tinggal kasih diskon, tinggal kasih special price. Ya. Ditebak. Jadi jangan orang yang baru ketemu, halo saya Yunus, bisnis saya multi kurir, kalau Anda mau gabung, kita ada special price. Orang yang baru kenal kan langsung, apa sih gitu. Dia nggak akan tahu seberapa bernilainya produk kita. Dia juga nggak akan tahu seberapa istimewanya penawaran kita atau diskon yang kita kasih. Karena tidak terbangun dulu problem dan solutionnya. Seandainya dia sudah tahu problemnya ini, solusinya itu, produknya, oh iya, multi kurir itu emang orang-orangnya kayak gini nih. Ada Budini lah yang tiap minggu show off, dapat ini, dapat itu, enak juga nih. Ada dengan ya. Iya, sehingga ketika ditawarkan nih 6 juta, oh ya murah sih dibanding benefit yang akan dia dapat, gitu kan langsung gitu. Sehingga penawaran itu jadi spesial gitu. Iya. Jadi jangan buru-buru ke most aware gitu. Memang harus naik satu-satu. Jadi kita kenali dulu market kita. Gitu sih Pak Agus. Monggo yang lain? Iya, baik. Jadi kalau saya lihat di 5 level ini jadi kita kayak konsultan gitu ya Pak ya. Jadi memberikan solusi buat mereka ya, karena pada dasarnya kan prospek itu juga nggak peduli dengan produk kita gitu ya. Ya, jadi mereka juga seringkali memang market itu tahu tapi tidak yang kepengen banget gitu sama kita. Itu kan sering kita alami di teman-teman kita. Kita nulis apa aja cuma di like sama dia. Itu juga di like karena kasihan kali. Jadi bisa jadi kalau memang ini ya kita bermain di area, kecenderungan saya itu bermain di area 1, 2, dan 3 biasanya. Unaware, belum aware, sama solution aware. Karena itu yang biasanya market kita ada. Untuk orang-orang seperti, ya kalau saya yang sudah pernah berkenalan dengan TTR, saya itu di most aware jatuhnya. Tapi untuk orang-orang yang belum ngerti apa itu TTR, kan susah jelasinnya kalau kita tahu-tahu ngomong bahwa paling di kita langsung dibangun dulu. Ntar, lu pengen jadi sukses jadi jutawan dengan bisnis tour and travel nggak? Nih kayak si ini. Nah, ini langsung disikat tuh. Atau kita kasih berita, Kak Seto, yang dulunya terkenal sebagai ini, sekarang bisnisnya ini. Nah, itu kita nempel ke orangnya. Jadi nggak ngomongin bisnisnya dulu, tapi kita nempel dulu ke orangnya. Supaya dia aware dulu nih. Oh, ada toh bisnis ini. Gitu. Nah, itu bisa dipakai sebenarnya ini untuk almost every business. Tapi menurut saya di kategorinya TTR ada di 23 itu. Karena mereka biasanya ngerti, kita itu tahu di 3 terutama. Mereka udah kenal apa itu multi kurir. Tapi tiap diundang seminar nggak pernah mau datang misalnya. Itu challenge, ada bahasa yang kita belum sampaikan yang membuat dia oke, gue pilih gitu. Itu kan challenge-nya di situ. Gitu sih, Pak. Oke, siap. Luar biasa ya. Detail banget ya, Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya ini ya. Luar biasa materinya ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada 5 level market ya, unaware. Saya stop share dulu. Ya. Udah jago-jago Pak, nggak ada yang nanya Pak. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman nge-share, menawarkan produk, tapi tidak mendapat respon apa-apa dari yang ditawarin. Itu kita bisa exercise bareng-bareng. Karena biasanya produk-produk seperti karakternya, seperti TTR, multi kurir, itu sedikit lebih mudah dibandingkan produk-produk seperti asuransi atau MLM. Itu lebih susah asuransi sama MLM. Kalau MLM, ya asuransi MLM kan setengah mati nawarinnya. Iya. Begitu tahu kita dari perusahaan asuransi sudah no duluan mereka. Atau tahu kita dari MLM, mereka sudah cari alasan untuk menghindar dari kita dulu. Nah, sementara multi kurir
siapa tahu yang kita tawarin mempersepsikan multi courier itu MLM. Kita kan nggak tahu nih. Ya. Nah, itu harus ditegasin dulu bahwa ini bukan MLM. Diawalin misalnya ya. Program kita bukan MLM. Kenapa kok bukan MLM, harus dijawab. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi supaya orang yang kita ajak ngobrol itu, yang kita tawarin ya, target market kita itu tidak antipati dulu dengan kita. Tidak memasang stigma-stigma tertentu dulu. Jadi biarkan mereka berkembang dengan unaware-nya dia yang nggak ngerti sama sekali menjadi, oh ternyata produk ini itu seperti ini. Itu problem aware-nya biar keluar dulu. Kita justru pengen tahu. Makanya biasanya kalau untuk nawarin produk seperti ini, mulailah untuk yang baru mulai nawarin ya, mulailah dengan menggali masalah. Masalah yang bisa diselesaikan sama produknya TTR atau multi courier ini apa sih? Mulailah dari situ dulu. Ya. Baru kemudian ditawarkan produknya. Monggo kalau ada yang berkaitan dengan konten gimana Pak? Bikin konten di IG atau Facebook gitu Pak? Iya, tadi memang harus bertahap. Jadi beberapa konten, kalau konten kan bisa bentuknya bisa storytelling. Yang paling menurut saya paling ampuh itu storytelling. Storytelling ya. Storytelling itu paling ampuh karena apa? Engagement-nya tinggi, orang akan baca terus daripada hard selling. Untuk produk-produk seperti ini, hard selling itu memang paling cocok untuk orang-orang yang sudah pernah datang ke seminar. Itu cocok banget buat hard selling. Jadi kalau dia belum pernah datang sama sekali, kemudian dikasih hard selling, itu nggak tahu ya. Pandangan saya sih mungkin ada beberapa yang langsung close, tapi ada juga yang mungkin lebih banyak kali yang say no dulu atau masih mikir-mikir, karena kan masih banyak pertimbangan dia. Iya Pak Yunus. Iya Pak. Storytelling kita sudah fasilitasi di bulletintravel.id. Bikin domain loh. Ya, jadi kita kan misalkan bingung kata-katanya nih, udah cari berita aja yang di Detik atau di mana Kompas gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita tambahin bahwa ini sumber dari detik.com, kemudian di bawahnya kalau mau usaha ini hubungi nomor ini, silakan gitu. Iya. Yang di-upload di bulletintravel.id gitu. Itu bisa jadi kontributor, jadi wartawan lah istilahnya ya. Gitu. Iya. Berita repost lah, nggak apa-apa Pak, berita repost. Yang penting dicantumkan sumbernya ya, Mas Jenis ya. Iya, yang penting kan dicantumkan sumbernya. Ya. Itu juga bagus kok. Boleh. Paling berita bulletin travelnya, ini bisa seperti ini Pak. Artinya bulletin travelnya yang dipromosikan misalnya, untuk menggrab orang-orang yang unaware tadi, menggrab market level yang unaware. Jadi biar mereka lihat dulu, tapi judulnya memang harus clickbait. Misalnya kayak ini contoh yang paling gede ya, buktikan liburan ke 7 negara ini nggak sampai 500.000. Ini clickbait loh Pak, buat saya bagus nih. Liburan ke 7 negara tidak sampai 500.000 itu udah tinggal ini dipromot misalnya. Nanti sampai sini di halaman website ini bisa di dalam artikelnya dipromot, bisa juga iklan di kanan kirinya dia. Ya kan? Atau ditambahkan di bagian bawahnya misalnya kalau kamu pengen liburan yang lebih murah lagi, ada, yaitu kamu jadi agentur travelnya, di model gitu. Pengen tahu cara agentur travel, ya simak di sini, gitu aja terus, gitu biar dia kebawa terus gitu kan. Karena tadinya kepancing dengan 500.000 7 negara itu kan, kemudian menjadi oh iya ya. Dia tadinya tidak tahu bahwa dirinya tidak punya masalah tadinya. Begitu tahu ada yang 500.000 nih. Nah, dia baru punya masalah itu. Begitu ditawarkan mau yang gratis. Gitu. Itu diciptakan. Masalahnya diciptakan ceritanya gitu. Bagus sih Pak, ada kayak gini bisa jadi tunggangan istilahnya. Biasanya memang beberapa pemain itu mainnya artikel seperti ini. Kalau di IG kita sering lihat ada orang-orang yang jualan apa ya, jadi dia bikin akun umum gitu Pak, akun-akun publik dia bikin, misalnya dia jual ini produk tutorial untuk ibu hamil misalnya. Nah dia bikin akun umum tentang parenting, biasanya gitu Pak. Jadi dia diikuti itu dulu, itu kan tadi market level yang dia masukkan unaware. Itu biasanya. Oh ini ada yang chat. Oh iya udah Pak, dan bulletin travel. Udah saya buka Pak, bagus blognya. Monggo Pak, kalau ada artikel tentang kuliner apa boleh. Nah tuh, apalagi tuh. Jadi boleh dibebaskan ngasih jualan langsung boleh di situ kan.
buat artikel langsung jualan di kata-katanya silakan. Kiat sukses bisnis tour travel di era disruptif. Nah, Keren. ini nggak perlu nyebut nama Ardan Dahlan dulu sebenarnya. Oh, itu yang buat siapa? Bukan saya kayaknya. Dari jurnalis yang lain mungkin. Iya. Itu pun lengkap banget. Ardan Dahlan berbagi tips kiat sukses bisnis tour travel di era disruptif dan seminar Tour Travel Revolution, panjang banget. Panjang banget ya, iya itu. Cukup tips sukses bisnis tour travel di era disruptif. Nah, dari gitu dulu. Baru ngomongin ini diungkapkan di sebuah seminar. Nah, itu kan nyelip Pak, soft sellingnya di situ. Cakep, Pak. Bagus nih, belum bikin artikel bagus, bikin bagus. Ya Pak, masih belajar ini Pak. 3 kuliner di Bintaro. 1 Indomie, 2 Indomie, 3 Indomie. Kalau Pak Yunus yang buat ya. Saya dulu pernah bikin Pak 5 makanan favorit saya. Oh. 1 Indomie, 2 rawon, 3 bebek, 4 nasi goreng Jawa. 5 apa ya waktu itu? Pokoknya ada 5 waktu saya bikin. Indomie nomor 1 itu sampai bukan di komplain, di komen orang dulu ya, zaman-zaman ngeblok. Sampai di komen. Yang satu yang lainnya nyebut makanan, yang satu nyebut merek. Karena memang nggak bisa milain harus Indomie. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke, luar biasa. Kalau nanti ada yang mau nanya lagi, boleh ya ke FB saya aja atau lewat Pak Agus, Pak Ardan juga boleh gitu. Karena saya masih kontak-kontakan terus nih. Thank you Pak Agus, Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan serta ilmunya Pak. Oke, yang pasti Bapak Ibu ini direkam ya. Insya Allah nanti akan di-share di grup ya dan YouTube Pak Ardan Dahlan ya. Setelah diupload baru di-share ke beberapa grup. Jadi kita bisa review kembali apa yang kita pelajari di MGS ini ya, seperti itu. Oke, luar biasa Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang 5 tipe prospek ya. Jadi 5 market atau kesadaran market kita ya. Ada unaware, ada problem aware ya. Ada solution aware, ada product aware, dan most aware. Jadi detailnya sudah dijelaskan semua oleh Pak Yunus tadi ya, dan insya Allah Pak Ibu bisa review ulang di rekaman YouTube-nya ya, seperti itu. Oh iya bagus, sekali lagi member ini karena penting banget. Jadi member beberapa ini kan sudah gunakan sistem ini ya, vendor kita satunya MBC Express gitu ya. Dan ada beberapa yang membuat seminar itu mencantumkan logo-logo ekspedisinya. Ini kan sudah terjadi di Mutik Kurir gitu kan, jangan sampai ulang lagi di MBC Express gitu ya. Jadi ini teguran bahwa itu memang pelanggaran untuk kode-kode logo-logo nggak boleh dimunculkan. Anda tulis saja MBC Express-nya nggak masalah. Kita juga vendornya MBC juga kan. Cuman cara jualannya harap diperbaikin ya. Nggak boleh nyantepin logo-logonya. Dan saya juga tiap seminggu sekali, hampir 2 minggu sekali kunjungan juga kantor MBC Pusat bahwa beliau memang dari MBC-nya ada teguran dari ekspedisinya, nggak boleh menggunakan logonya gitu, karena itu hanya untuk franchise-nya mereka gitu ya. Jadi bahkan mungkin ada pernah dengar perusahaan yang ini ya juga dulu kerjasama dengan kita kan nggak berani masang logonya kan, padahal dananya dia berapa, hampir 1 triliun Pak. Iya. Itu aja mereka nggak mau, nggak berani gitu kan. Makanya itu saran buat teman-teman, buat imbauan membernya atau siapapun ya yang merasa kelihatan promosinya menggunakan logo-logo dari ekspedisi yang terkait, harap untuk gantilah dengan cukup MBC Express itu udah cukup. Yang penting Anda bisa menjelaskan bahwa di sistem itu bisa menggunakan beberapa ekspedisi ya, sebagai tim MBC-nya sebagai agregator, pelaksana dari ekspedisi. Cuman kita ikuti regulasi yang ditetapkan oleh ekspedisinya. Untuk logo itu sangat-sangat dilarang ya. Bahkan sudah ada surat-surat teguran tuh banyak sekali gitu ya. Jadi semoga makin bijak ya untuk menjualan di bisnis MBC Express ya. Itu aja sih bagus, bantu menghimbau ya kalau ada yang tahu ada seperti itu. Oke, baik ya, itu update dari Pak dan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan materi iklan ya Pak ya, berarti ya. Ya, jadi betul. Sudah nggak boleh lagi mencantumkan logo-logo ekspedisi karena kita fokus di
multi kurir itu sendiri gitu ya. Adapun MBS Express itu adalah fasilitas tambahan dan kita berikan secara gratis gitu ya. Seperti itu. Dan Oke. Nggak boleh nyantumin logo-logo bagus. Iya, nggak boleh nyantumin yang di MBC Express ya Pak ya. Kalau udah kelanggar itu, pokoknya kita TTR nggak mau turun tangan lah kalau itu. Karena dari itu gitu ya. Iya, baik Pak. Bahkan dari MBC juga melarang kan, MBC juga melarang. Cuman masih ada yang gunakan. Bahkan kalau setahu saya Sabtu besok ada seminar dengan logo-logo itu. Waduh. Waduh ya itu. Kalau saya juga banyak member yang ikut kan itu. Cuman itu kita udah sampaikan intinya, apalagi direkam kan. Jadi kita sudah memberikan himbauan. Jadi kalau misalkan ada teguran dari istri-istrinya sampai mungkin masuk ke kasus hukum, itu berarti sudah tanggung jawab masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing. Kita sudah memberi teguran secara tertulis juga banyak gitu ya, secara lisan langsung, video bahkan kita rekam seperti itu. Oke. Baik, ya. Terima kasih Pak Tan atas waktunya. Oke, baik ya Bapak Ibu, ini sudah jam 12 lebih, artinya MGS kita sudah selesai ya. Luar biasa, 2 jam ini kita belajar banyak ya. Dengan banyak ilmu-ilmu yang di-share oleh Pak Ardans ataupun dari Pak Yunus. Luar biasa. Baik, terima kasih buat Pak Yunus, Mbak Ani atas waktu, kesempatan, dan sharing ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya dan kita akan segera take action di lapangan Pak. Dalam menerapkan ilmu-ilmunya ya. Seperti itu. Dan untuk Pak Ardans juga terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi dengan kita semuanya. Dan serta Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di MGS ini, terima kasih juga sih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing di acara event MGS ini. Ya, oke, semoga kita tetap diberikan kesehatan Bapak Ibu. Ya, tetap semangat, tetap produktif dan makin berkah, sukses, mulia. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat ya. Sampai ketemu di agenda teater berikutnya, seminar, webinar, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Dan MGS pekan depan insya Allah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.